Ya, ada yang karena terpaksa dari ibu, ya karena sesuatu hal, atau karena mungkin memang tidak disiapkan, karena merasa menjadi seorang ibu adalah hal yang sangat biasa, menikah, punya anak, dididik, disekolahkan, dan nanti menikah, kita punya cucu dan sebagainya, hal yang biasa. Tapi tidak untuk para muslim tentunya ya, kita sedang menyiapkan jauh-jauh. Mungkin kalau sekarang ada ibu dari fakultas kedokteran, atau mungkin di fakultas hukum, ekonomi dan sebagainya, itu sebenarnya wasilah saja, wasilah untuk menjadikan diri kalian ibu-ibu yang tangguh dan ibu-ibu yang memiliki ilmu yang luar biasa. Saya yakin sekali kalau anak-anak kita akan mengucapkan terima kasih ibu karena telah menjadi ibu menjadi anak yang luar biasa, seperti itu. Kalau tadi Umi sempat berbicara dengan Mbak Yasmin ya, jadi tadi berdua saja dengan Mbak Yasmin peserta pertama dengan sepeda ya. Tadi Umi di belakangnya ya, berbincang macam-macam. Jadi Mbak Yasmin usianya 18 tahun ya, jadi sudah mempersiapkan sedemikian rupa ilmu-ilmu yang kelak akan menjadi sebuah bekal yang luar biasa. Alhamdulillah ini rata-rata masih muda usianya, tapi sudah diberi bangku kuliah ya semuanya ya. Kalau sekarang ditanya, apakah kalian termasuk para anak yang sudah menjadi harapan orang tua? Kalau tema kali ini adalah bila memang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Kalau ditanya, coba dijawab secara pribadi saja ya. Apakah kalian sudah termasuk yang diharapkan oleh orang tua? Karena banyak orang tua yang kadang mengeluh ya. Ini yang mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua ketika anaknya beda jurusan saja ya. Jadi maunya misalnya ayahnya seorang pengusaha, kalian berada di fakultas ekonomi ya, atau mungkin di fakultas yang jurusannya mungkin lebih kepada mengelola usaha begitu. Tapi anaknya lebih memilih ini fakultas yang bahasa gitu ya, atau mungkin fakultas seni yang jauh dari daerah orang tua. Itu sudah menjadi bahan perbincangan. Akhirnya gitu ya, jadi adalah anak pas gitu ya, atau mungkin menginginkan anaknya tidak jauh dari mereka, tidak harus ke Jogja, kalau mungkin orang luar Jogja, kok di sini saja sama bapak ibu. Tapi kalau berkeras ingin keluar dari kota klien, gimana toh? Aku lahir di sini, besar di sini, SD sampai SMA, masa aku ya harus kuliah di sini, menikah di sini, dan mati di sini begitu ya. Ada yang punya benar jadi saya harus keluar, saya melepaskan dengan sedih gitu ya. Itu yang mungkin kegalauan yang sederhana. Ada yang lebih dahsyat lagi gitu ya, ketika mungkin dalam mendidik sudah diupayakan sedemikian rupa, tapi kemudian dalam perjalanannya jauh dari apa yang diharapkan, dan ini banyak sekali terjadi gitu ya. Karena kami juga konselor untuk para ibu-ibu yang masih muda, jadi banyak sekali menemukan kasus-kasus ya, di mana orang tua itu sangat sedih ketika melihat anak-anak tidak sesuai dengan harapan. Apalagi sekarang ini, Umi habis dapat telepon dari para ibu-ibu lebih muda ya, telepon pagi-pagi sudah menangis, karena ada apa ibu? Ibu ini punya anak SMP, anak laki-laki, HP anaknya tertinggal, dan kemudian ibu itu langsung membuka ya, dan ternyata isinya tidak pernah ada terlintas dalam pikiran beliau ya. Jadi isinya itu hal-hal yang mungkin belum layak untuk dilihat dan cukup banyak. Jadi saya hampir pingsan gitu. Kalau pingsan kelamaan saya bisa mati gitu. Dan karena betul-betul di luar dugaan. Ada lagi seorang ibu yang dari part-time telepon, ibu kenapa saya ini punya anak yang sangat sulit diatur dan gitu ya. Katanya usia anak ibu berapa? Usia SD kelas 4 dan SMP. Terus ibu sudah evaluasi kenapa tidak bisa diatur. Dia bu, saya orang emosional, jadi semua harus dengan marah. Kalau dia dengan marah rasanya tidak mantap katanya. Beliau orang Sumatera ya, jadi punya keterangan katanya begitu. Walaupun bisa tidak terlalu percaya ya, ketika asal usul itu menjadikan sebuah predikat sifat seseorang. Itu sudah reda tadi pagi, mungkin kemarin ya, dapat lagi. Saya masih emosional lagi ya bu, selama kamu mau haid katanya. Iya begitu ya. Kalau kata ada orang psikolog di sini ya, jadi kata kalau mau haid
semangat untuk beribadah. Jadi kalau tekun-tekunnya tilawah itu berarti udah mau haid gitu ya. Jadi semangat untuk beribadah udah tandanya mau haid gitu. Kan habis itu kan agak libur ya, sehingga ada perasaan aduh ya mau liburnya gitu. Benar itu, jadi lebih tinggi-tingginya semangat untuk banyak melakukan amal soleh gitu ya, ibadah amal gitu. Itu udah tanda gitu ya. Itu bisa dihitungkan daripada emosi, kemudian kita rubah. Nah, itu menjadi sesuatu yang terbaik. Nah, inilah. Jadi kalau dikatakan di sini Umi ambil judul solih dan solihah adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya kalau dikatakan baik buruknya anak itu sudah ditentukan oleh Allah. Hanya Allah yang menjadikan sesuatu dan yang menentukan semua urusan. Jadi ini sebagai sebuah isyarat untuk tidak sombong, ya, tidak sombong. Ketika kemudian kita memiliki anak-anak yang mungkin di atas rata-rata, ya, agar kita tidak sombong dan membanggakan diri. Ini loh hasil didikan itu seperti itu. Karena sesungguhnya sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam yang punya anak durhaka kepada orang tuanya. Ini sangat dikisahkan dalam Quran surat Hud ya, surat 11 ayat 42 sampai 43. Di sini dikatakan yang artinya, dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang terpencil. Nabi Nuh memanggil, "Hai anakku, naiklah ke kapal kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir." Dan ayah menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah." Ayahnya Nabi loh, luar biasa ya. Ini di Quran dicontohkan betapa semua kejadian yang sekarang ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dengan sirahnya yang cerita nabi-nabi yang kemudian misalnya adalah betapa anak itu juga ketika membangkang itu sudah ada contohnya ya. Dan ini bukan main-main nabi gitu ya. Ini isyarat yang luar biasa. Dalam hal ini terdapat teladan agar kita tidak putus asa ketika belum berhasil mendidik anak. Dan di sini ada lagi ya dari Sahih Muslim. Sesungguhnya setiap kalian telah mengalami proses penciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi segumpal daging. Selanjutnya Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, serta sengsara atau bahagianya. Demi zat yang tiada sembahan selain Dia, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang telah melakukan amalan penghuni surga sampai jaraknya dengan surga hanya tinggal sehasta. Namun karena sudah dari takdir, maka ia pun melakukan perbuatan ahli neraka, lalu masuklah ia ke dalam neraka. Dan sungguh ada pula seorang di antara kalian yang telah melakukan perbuatan ahli neraka sampai jaraknya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Namun karena sudah didahului takdir, maka ia pun melakukan perbuatan ahli surga dan masuklah ia ke dalam surga. Nah, di sini sebuah isyarat. Walaupun Umi bukan tahu membahas masalah takdir ya, karena kalau dibahas akan panjang dan perlu seorang ustadz yang menyampaikan itu. Tetapi sesungguhnya kita tidak boleh berputus asa gitu ya, dan jangan boleh menilai-nilai seseorang. Jadi kadang-kadang ini jadi penyakit hati ketika kita melihat seseorang yang ya Allah gitu ya, sudah begini, sudah begitu ya, gimana dia mau masuk surga. Itu penilaian kita ya. Padahal ketika urusan sudah taubat kepada Allah itu tidak pernah ada yang tahu. Ada yang pernah aku taubat begitu, aku taubat loh gitu, pasti orang gitu kan. Itu jarang terjadi ya. Jadi taubat sesungguhnya kan kita urusan dengan Allah. Ini hati-hati sekali ya, alhamdulillah dalam kita bergaul atau menilai seseorang ya. Sekarang kan mudah sekali kita mungkin berprasangka dalam hati kita, mungkin dalam keseharian lah. Bayangkan saja kalau mungkin kita
kita berjalan-jalan gitu ya, jadi Umi sering sekali melihat dan mungkin di menghela nafas gitu ya, melihat cara berpakaian utama ya, jadi antara tersinggung ya, jadi pakai ya Allah banyak mungkin tidak apa, hampir saya foto di dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Jogja itu ada mobil mogok gitu. Ini tertarik pengenanya karena sang pemilik mobil itu suami istri sedang membukakan mobil gitu ya, dan yang bikin menarik itu yang putri gitu ya, itu pakai celana pendek, jeans pendek, tapi apa itu pakai kerudung, entah dia lupa, entah itu, tapi kan kita jadi begini-begini, itu bukan celana pendek dan dia kaos panjang pakai jilbab gitu ya, tapi pakai jalan pendek tenang gitu ya. Ini dia lupa kalau dia sedang pakai jilbab karena mungkin mobil-mobil terus dia keluar gitu ya. Tapi kan di pinggir jalan ya, di pinggir jalan pasti mungkin enggak lupa, kalau sih pasti mungkin lupa gitu. Saya kan minta foto ya biasa gitu. Jadi subuh-subuh SST ya, subuh-subuh terjadi ya, akas rapot dong terbuka gitu. Atau dengan model-model pakaian yang Masya Allah yang membuat hati kita itu bingung gitu. Ini maunya apa? Tetapi terselip sebuah doa ya, ini penting ya untuk membersihkan hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan ini baru tawaran saja, mungkin nanti setahun kita ketemu dia sudah berubah jadi lebih baik lagi, untuk menghilangkan rasa antara marah gitu ya. Kan kadang-kadang kita ini jilbab jadi misalkan artikan dengan model yang luar biasa. Sekarang ini mari ke Jakarta ketemu dengan keponakan-keponakan suami, mereka gadis-gadis itu berjilbab itu modelnya sudah aneh-aneh gitu ya. Kalau kita kan di sana kan ada model begini semua dikancingkan di sini ya, jadi di sini gitu. Perhatikan subhanallah ya, anak sekarang alhamdulillah mereka sudah pakai jilbab lah dengan model yang saya tanya, kalau pakai modelnya begini pakainya berapa lama gitu kan? Ya agak lama bude gitu kan. Oh ya, kasihan cantik, nggak ketinggalan zaman. Oh iya alhamdulillah sudah, dan besok tambah cantik lagi dengan jilbab yang lebih cantik lagi. Dia ketawa gitu. Tapi perhatikan beda dengan anak-anak Umi ya, pakainya biasa begitu. Pada ini Umi pakai kayak gitu emang boleh? Oh ya boleh saja. Nah, apa dia udah jadi donor karena kita sedang belajar pakai jilbab. Nah ini ya untuk menghilangkan sakwa-sakwa termasuk ya itu dalam segala hal. Ini kalau ibu-ibu, kalau jadi ibu-ibu ya nanti kalian itu kalau lagi kumpul itu kan yang membicarakan anak ya, atau tidak membicarakan anak sendiri, bicara anak orang lain, anaknya itu begini-begini, oh anaknya itu begitu-begini. Kalau ada kejadian mungkin ada isu beredar, oh anaknya begitu begitu ya, Masya Allah, pada lulusan ponpes gitu, tapi ternyata begini. Dari kecil di sekolah IT sampai SMA di IT Islam Terpadu ya, begitu dia lulus dari Islam Terpadu kuliah, wah begitu gitu ya. Jadi ada yang merasa takut gitu, ada yang merasa kok bisa ya gitu ya, ada rasa senang karena kadang-kadang begitu ya, ini sifat perempuan ya, kalau ada saudaranya yang lebih baik kayaknya agak gimana gitu ya, jadi senang kalau mendengar sesuatu yang kurang dari dirinya. Itu menjadi, ini baru kemarin Umi ketemu dengan para ibu itu cerita, ini harus diperbaiki sistem pendidikan kita. Bayangkan saja dari TK, dari kelompok bermain sudah Islam Terpadu, TK-nya Islam Terpadu, SD, SMP, SMA, bahkan kalau ada kuliah ya apa dulu ya, sekolah tinggi Islam Terpadu begitu ya, gitu ya, juga mungkin di sekolah kanisan dengan harapan anaknya betul-betul terjaga. Tetapi Masya Allah tidak semuanya sesuai dengan harapan. Betul itu ya, jadi Umi kan punya teman banyak gitu, lihat anak-anak kita tumbuh berkembang sama-sama di sekolah yang sama, tapi kok kemudian hasilnya ini belum sampai ujung ya, dalam pertengahan perkembangannya sudah berbeda-beda hasilnya ya. Ada yang berpakaian sudah rapi, ada yang setengah rapi, ada yang bahkan mungkin justru ketika lulus SMA kemudian malah dibuka begitu ya. Itu kan buat orang tuh jadi kebat-kebit, khawatir ya Allah aku sudah berikhtiar kok jadinya begini dan begitu, seperti itu. Itu nanti paling ketika punya anak merasakan. Kalau itu sudah besar, kalau kecil-kecil kan dibandingkan kan ini gemuk ya gitu, wah anakku kok kurus ya gitu, oh, ya kok sudah pintar, kok sudah tumbuh gigi. Jadi gigi tumbuh di bayi-bayi itu kan beda-beda usianya. Jadi kalau dia sudah tumbuh 3 gitu,
udah bangga gitu, wah anakku sudah tumbuh sudah 3 loh gitu, aduh anakku setahun kok gak tumbuh gigi ya gitu ya. Ada yang rambutnya tipis itu sudah bingung, kok kamu anaknya rambutnya tebal ya, aku kok tipis, ini sudah dikasih macam-macam begitu kok masih tipis saja. Terus gimana nih kalau besar, itu sudah ribut urusan dari yang sini sudah jalan, sini belum, bingung. Anakku setahun belum jalan, oh anakku 9 bulan sudah jalan, oh ada kebanggaan ya. Ada yang anakku gak pakai berangkat langsung berdiri, wah ada kebanggaan lagi. Ada yang begitu ya, aku tidak pakai merangkak. Itu beda-beda, sudah kelihatan ya. Jangankan dari perkembangan, cara melahirkan saja beda-beda, cara waktu hamil juga beda-beda, suasana hamil juga bisa berbeda. Coba dari semuanya hadir ya, besok bikin perjanjian, besok kalau pada hamil perasaannya maksudnya BNB gitu ya, aku mual-mual selama 3 bulan gitu ya, oh aku sih cuma 1 bulan, wah aku 9 bulan gitu ya. Itu saja sudah berbeda-beda ya, dan penyikapannya pun berbeda-beda. Ada yang nggak apa-apa deh, aduh setengah mati aku gitu, itu sudah berbeda-beda. Belum sampai cara melahirkannya ya, ada yang wah gitu ya, ada yang antak karena sesar, ada yang antak kan dibius ya, aku sih antak aja, nah iyalah gitu ya, cuma diem aja waktu dibius ya. Ada yang mungkin berteriak-teriak, ada yang bertakbir, ada yang wah macam-macam, ada yang di bidan, ada yang di dokter, ada yang di jalan, ada yang mungkin karena di taksi gitu ya, kalau pernah dengar ceritain, itu sudah beda. Ketika dia keluar, itu juga beda lagi. Ada yang ayahnya yang mengantarkan, ada yang mungkin nggak tahu siapa yang mengantarkan karena tidak ada siapa-siapa ya. Itu macam-macam, sampai nanti perlakuan ketika nanti ada yang akikohan, ada yang muda, ada yang pakai selapanan ya. Kalau orang desa itu kan tidak kenal akikoh itu dengan selapanan, itu malah lebih di kedepankan yang selapan ya. Akikoh itu ya pokoknya biasa aja, tapi kalau selapan itu besar-besaran. Itu sudah beda perlakuannya. Besok tanya sama ibu ya, dulu aku bagaimana waktu aku dari mulai dalam kandungan, terus kok bisa jadi kayak begini gini ya. Itu nanti jadi bisa di review. Oh dulu ibuku begini, nanti besok aku juga karena hasilnya seperti aku gitu ya. Iya kan? Oh ternyata kalau seperti aku itu menjalani ritual yang luar biasa. Begitu nanti sudah mencapai 1 bulan, 2 bulan sudah berbeda. Masukkan ke TK. Jadi kalau Umi punya TK, dia pernah cerita ya, kalau 1 angkatan, jadi kita kelompok bermain menerima 80 anak, itu sudah 80 akhlaknya sudah 80 macam, sudah beda-beda ya. Ada yang 1 dari bayi gitu ya, ada yang 1 dari bayi ya. Dari kelompok sudah kelihatan dia anak cerdas, ada yang kelihatan mungkin aduh susah diatur, itu 80 macam loh ya. Nanti sudah kita kasih kurikulum yang sama jauh gitu ya, nanti hasilnya beda-beda lagi. Masuk kelompok A beda lagi, kelompok B, harus sudah kelas 1 sudah kelihatan perbedaannya, sudah mulai terbentuk ya, cara bicaranya, cara menangani masalah ya, prestasi akademisnya sudah berbeda. Ada terus akan menjadi perbedaan, tergantung bagaimana dia hidup di mana. Nah ini yang kemudian menjadikan kita harus menyadari dulu bahwa sesungguhnya tidak mudah untuk menjadikan anak kita menjadi seperti harapan Rasulullah ya, butuh sebuah kesiapan yang luar biasa. Tapi ini kasih PR ya, nanti kesimpulan dari sini silahkan berkomunikasi dengan ibu ya, karena Umi yakin yang hadir di sini adalah hal-hal pilihan ya, semua jamaah KRPH itu pilihan. Karena apa? Ya haus akan ilmu, dan memang ilmu ini sangat dibutuhkan oleh kalian untuk nanti ke depan. Tanya ibu, Bu, dulu waktu ibu mengandung aku, kalau diceritakan dari waktu mengandung sampai aku mungkin SMA seperti apa? Ibu lupa nggak kira-kira? Tidak ada ibu yang lupa tentang proses, walaupun anaknya 13, 15, 17, tidak ada yang lupa, karena setiap anak itu spesial dan semuanya berbeda. Kalau Umi anak 8 semuanya berbeda, hamilnya berbeda, lahirnya berbeda, ketika mereka masuk usia juga berbeda. Itu semua bisa Umi ceritakan kepada masing-masing anak proses waktu mereka dalam kandungan 1 sampai 8. Umi tidak pernah lupa, karena setiap hamil itu kan sebuah perjuangan ya. Jadi banget, jadi sayang banget terus
entah itu anak keberapa, itu semua punya hak, sehingga nanti bisa jadi panitia untuk bekal kalian yang nanti kan jadinya sudah kelihatan seperti ini. Jadi kan tidak instan ya, ada proses ya. Makanya nanti tanya, bisa tanyakan sama ibu. Ya, oh dulu kamu kecilnya, sudah solihah sejak dini gitu ya. Amin ya, kalau sudah solihah sejak dini. Ya, kami lanjutkan ya. Jadi orang yang beriman kepada takdir ya, bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beramal, berilmu. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, membayar zakat, ya, menutup aurat, beramal saleh. Dalam Quran sudah dijelaskan begitu banyak jalan-jalan yang akan kita lalui dan sudah jelas mau kemana kita. Ya Allah sudah menentukan ini jalanmu ke surga dan ini jalanmu ke neraka. Dari sini di sebuah hadis dari Abu Hurairah ya dikatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagai seekor hewan yang melahirkan anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan hidungnya ada yang terpotong? Ini ditegur begitu ya tentang rasa percaya kepada Allah SWT. Hadis ini menerangkan bahwa kita tidak cukup bergantung pada takdir, ya, namun kita wajib berusaha. Sebagai orang sakit, ya, ada yang sakit kemudian pasrah begitu, nanti takdirnya kalau sembuh ya sembuh, kalau mati ya mati gitu ya. Sampai kemudian bagaimana mungkin ketika ada seorang mungkin usia 90 tahun ya sudah gugur, komplikasi jantungnya, paru-parunya, ginjalnya masih diupayakan ya. Mungkin seperti ingat ya ketika almarhum Bapak Soeharto ya, itu kan sampai lama ya dibantu dengan alat bantu apa namanya itu ya, alat bantu nafas detak jantung ya, sampai titik darah penghabisan tetap diupayakan walaupun kemudian ajalnya sudah ditentukan oleh Allah ya, seperti itu. Karena juga sakit, tidak ada yang sakit kemudian pasrah ya, ya sudahlah. Kalau misalnya sakit panu lah misalnya, panu kan tidak terasa sakit begitu, ya sudahlah pasrah sajalah, tidak usah diobati. Tapi kalau Allah menentukan sembuh ya sembuh. Itu panu akan berkembang ya, melebar ke sana kemari seperti itu. Jadi percaya pada takdir ya, tetapi ikhtiar lebih utama. Di sini katakan lagi bahwa oleh karena itu kami berwasiat kepada diri kami sendiri, kepada para orang tua, hendaknya kita berhati-hati dalam menyekolahkan anak. Jadi sini sudah ada isyarat bahwa dari mulai menyekolahkan anak-anak, ya, kemudian dikatakan lagi bagaimana mungkin kalau di sekolahnya diajarkan menyanyi, ya, dia akan jadi pandai Al-Quran. Disekolahkan nyanyi, dia jadi penyanyi. Kalau disekolahkan dengan Quran, maka ia menjadi anak yang paham tentang Al-Quran. Dan dijelaskan bahwa mengikhtiarkan bahkan sudah sejak dalam mencari jodoh. Yang bagi yang belum menikah, ya, yang belum menikah, ikhtiar sudah dimulai dari sekarang, ya, ikhtiar untuk mendapatkan ayah yang solid bagi anak kita. Jadi mencari pasangan bukan cuma tentang mencari suami, tapi lebih kepada mencari calon ayah yang bagi kelak anak-anak kita. Ikhtiar membaguskan diri, mensolehkan diri, sehingga kemudian nanti Allah mengirimkan seorang yang layak untuk mendampingi kita. Ya, jadi kalau sedang ini kemarin dan baru hari ini ya, Bapak Ahmad itu SMS Umi, gimana ya Umi gitu ya, agar saya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan saya. Bagaimana ya Umi, jadi seputar jodoh begitu ya. Ya Umi bilang ya mudah saja begitu ya. Pertama percaya bahwa jodoh akan datang, ya, entah kapan. Kedua membaikkan diri saja agar layak
mendapatkan pasangan yang baik gitu. Jadi kalau tidak mungkin ya kalau laki-laki pezina kok dia mintanya yang masih gadis ya, yang dapatnya juga pezina juga nanti seperti itu. Ikhtiar ini sudah dimulai dari ketika mencari jodoh. Jadi kalau kata suami saya, sesungguhnya mencari istri itu bukan hanya seorang istri tapi juga calon ibu bagi yang kemarin baca di Facebook anak saya ketika hari ibu ya, dia mengucapkan selamat hari ibu kepada saya dan kepada ibu-ibu yang lain, dan dia sudah berdoa gitu ya untuk kepada calon ibu bagi anak-anak saya. Waduh gitu ya, ini usianya baru 18 ya, seperti itu sudah berdoa seperti itu. Dia bilang berdoa lebih dini tidak apa-apa ya Umi gitu ya, tidak apa-apa, bahkan itu baik untuk karena dia sudah punya bayangan bahwa kalau nanti ibu itu calon ibu bagi anak-anak ibu yang luar biasa. Kemudian dari Abdul Abbas radhiyallahu anhu, suatu hari aku berada di belakang Nabi. Ini yang pernah mungkin juga kalian pernah dengar gitu ya. Wahai anak, akan aku ajarkan kepadamu beberapa patah kata. Jagalah Allah, misalnya dia akan senantiasa menjagamu. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, jika semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan padamu, misalnya tidak dapat melakukannya kecuali bila sesuatu itu telah ditulis oleh Allah SWT. Dan jika semua umat manusia bersatu padu untuk mencelakaimu, misalnya tidak dapat mencelakaimu kecuali bila sesuatu itu tertulis oleh Allah SWT. Ini salah satu contoh ya bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita agar memiliki tablik yang luar biasa. Nah, sebelum kepada masalah yang nanti menjadi perbincangan cukup, Umi agak terkejut ya kemarin itu ada seorang ibu yang meminta Umi untuk mencarikan pandangan pondok pesantren mana yang bisa menyelamatkan anaknya. Jadi anaknya ini sekolah SMP negeri, ya, anak putri kelas 2 SMP. Dia mengatakan bahwa ibu percaya tidak bahwa di lingkungan saya desa Bantul gitu ya, itu ternyata sudah terbentuk ada geng perempuan. Jadi geng perempuan ini adalah mereka sifatnya seperti laki-laki, jadi maco gitu ya, celana jeans gitu dan rambutnya itu cepak pendek gitu. Mereka itu mengincar itu anak-anak remaja muda yang cantik-cantik. Jadi SMP kelas 1 sampai kelas 2 yang masih gitu ya, masih anak-anak remaja banget begitu ya. Dan mereka biasanya kemudian intensif untuk menghubungi, mengajak bermain, mengajak jalan-jalan, dan maaf ya, ujung-ujungnya itu mereka akan kepada hubungan yang sesama jenis ya. Dan anaknya itu, anak ibu tersebut itu sudah sampai baru katanya ketika diinterogasi sama kakaknya itu, jadi baru dipegang-pegang katanya. Dan anak ini sangat takut ya kalau tidak menuruti kemauan, kan sering ditelepon, bahkan sudah berani sampai dikunjungi, nanti di sekolah juga ditunggui begitu sampai seperti itu. Ibunya itu karena sibuk itu tidak tahu. Jadi tahunya itu ketika sudah dilaporkan tetangganya, Bu, hati-hati Bu, anak ibu sudah sering didatangi, itu baru kaget. Ibu itu bolos kerja 2 hari hanya untuk mengintai begitu ya, bagaimana gerak-gerik geng tersebut. Ternyata ibu itu hampir pingsan ya, dan anaknya masuk yang jadi korban. Dan dia bilang ini, itu anak-anak yang tidak dididik dengan baik Bu. Mereka itu anak-anak broken home, anak selepas SMA, tidak punya kerjaan. Kalau gitu akhirnya mereka cari identitas ya, jadi bikin geng. Dan kemudian pengaruh-pengaruh media akhirnya mereka punya kecenderungan yang mungkin dulu sebenarnya tidak ada ya, tapi kemudian menjadi ada, dan korbannya adalah gadis-gadis kecil seperti itu. Umi baru tersadar, dia bilang begini, ini desa loh, jadi tidak di kota rumahnya itu, sekolahnya juga di desa, itu ada seperti itu. Kalau itu terjadi di Jakarta saya masih maklum, artinya ada, tapi di desa, dan yang jadi anggota geng juga orang-orang desa, tapi gayanya seperti orang kota. Saya langsung ya Allah, baru kemarin ada beberapa kasus, ini kasus terbaru yang saya temui ya.
luar biasa gitu. Pokoknya saya akan melakukan apa saja agar anak saya selamat. Kalau saya carikan informasikan pondok pesantren, saya akan keliling survei itu sampai 2 hari, mungkin sampai seminggu, keliling pondok pesantren mana yang kira cocok untuk anaknya. Ketika sudah dapat, dan ya Allah Tuhannya, subhanallah, begini beratnya untuk mengarahkan anak kita ke surga, menyelamatkan kita sampai seperti ini, menghabiskan biaya, waktu dan tenaga gitu ya, sampai nggak bisa tidur, hanya pokoknya anak saya harus diselamatkan, dijauhkan dari lingkungannya. Saya bilang subhanallah ibu, ya, inilah perjuangan seorang ibu yang ingin menyelamatkan anak dari lingkungan yang tidak baik. Zaman kalian belum ada ya, belum ada ya kayak begitu ya. Nah sekarang ini seperti itu. Ya, kalau memulai cerita, Umi memasuki sebuah SMP, disuruh memberi tauji kepada anak putri, jumlahnya 300 orang. Ya, 300 orang itu di awal Umi tanya siapa yang tidak punya HP, yang di tangan hanya 1 orang. Di 299 itu ber-HP semua. Dan coba tunjukkan HP-nya, rata-rata semua HP smart HP, bukan HP yang jadul. Ya, HP jadul itu kan yang hanya bisa SMS sama telepon ya, yang masih layarnya kuning gitu ya, nggak ada pilihan lain, pasrah gitu ya, jadi HP pasrah. Terus kemudian Umi tanya kepada bu guru, kenapa mereka punya HP sedemikian mahalnya untuk anak SMP? Beliau mengatakan justru orang tua itu bangga kalau bisa memberikan HP anaknya dengan HP yang bermerek. Jadi kalau ada anak-anak pegang HP itu orang tuanya tuh lihat anakku HP-nya keren kan gitu. Seperti itu, dan si anak sudah terpengaruh, dia ngomong, itu kok katanya atau bu, kita coba berikan. Padahal itu kan pintu, ya, HP itu pintu untuk masuknya dengan berbagai macam kejahatan pada anak-anak ini sekali ya. Tapi pernah cerita ya dari STK, SD, SMP, tetapi memang yang sekarang lagi marak kan SMP ya. Jadi ada SMP kelas 3 menghamili anak SD lulusan SMA gitu ya. Itu dikeluarkan dari kampung, dibantu, dikeluarkan dari kampung, diusir, yang SMA-nya di istilahnya sama orang tuanya dijauhkan sampai melahirkan, jangan angkutannya masukkan pondok pesantren. Nah, kita yang bilang Umi mana pondok pesantren yang bisa menyembuhkan anak saya. Jadi Umi koleksi ini ya, koleksi nama pondok pesantren. Jadi sekarang orang sudah kejadian dulu baru kemudian cari pondok pesantren. Mudah-mudahan sih niatnya baik ya, karena sekali lagi pondok itu bukan laundry ya. Jadi dari begini masukkan jadi bagus begitu, tidak seperti itu. Semua sangat tergantung pada niatnya anak dan orang tua untuk memasukkan. Ya. Apakah semua lulusan dokter bagus? Kita juga tidak tahu. Apakah semua lulusan pondok pesantren itu baiknya juga tidak tahu. Tetapi semua sangat tergantung pada ikhtiar kita seperti itu. Ya. Di sini juga saya yakin tidak ada yang belum pernah mondok sama sekali di negeri terus ya, TK negeri, SMP. Jadinya juga baik kan? Ya. Ya ada yang kita dari pondok pesantren yang kecil bersyukurlah gitu ya. Tapi kemudian hasilnya di ujungnya gitu, masya Allah ya. Jadi kelompok jil itu kan berbeda. Itu kan orang pondok semua itu ya, terus kemudian ternyata berbeda. Yang negeri, Umi ini dari negeri terus ya, bahkan Umi didikannya militer ya. Jadi dulu di asrama militer di Kopassus, dari TK-nya Bayang Kabupaten Persib Kartika Chandra Kirana gitu ya. Terus SD-nya negeri, SMP negeri, terus SMA-nya negeri, UPN juga pemiliteran seperti itu. Tapi kemudian hidayah Allah, Umi kemudian jadi berbeda. Kalau kata teman-teman apa ada bingung gitu lihat saya, kok iso kata gitu, kok iso ini ya. Tapi di sini ada namanya hubungan antara takdir dan usaha seperti itu. Jadi Umi merasa bahwa tidak ada kata putus asa dalam berikhtiar. Nah, kalau kita lagi menyemangati, kalian lagi ujian ya, aduh, aku sudah pokoknya gimana ya, udah bingung gitu. Temannya nasihatin, sudah yang penting kamu ikhtiar, belajar, hasil akhir serahkan pada Allah. Suka ada nasihat begitu kan? Ya kan? Itu kan lebih tenang ya, lebih tenang, lebih yang penting kan ikhtiarnya. Nanti hasilnya seperti apa sudah, itulah nikmati berislam seperti itu. Tidak kemudian kita udah ikhtiar kemudian kok nilainya kok D, gimana harus putus asa, stres gitu. Nah itu kan istilahnya rugi dunia akhiratnya. Jadi kalau
jujur, begitu ya, itu jauh lebih nikmat ya. Belajar sungguh-sungguh, mengerjakan dengan jujur, hasilnya saya pun rasanya nikmat saja, ya. Artinya ini sudah usaha. Saya di sini kan saya berbeda nih, saya pakai tanda kutip. Mungkin yang A, kita lihat, ada apa-apa. Saya hasil dari yang terbaik oleh Allah diberikan kepadamu. Dia mengandung hikmah yang luar biasa di dalam saya seperti itu. Kalau A itu kan mengatakan bahwa orang yang paling berharga adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap musibah yang dia dapatkan, seperti itu. Ya. Ini kalau mau ujian sudah bingung, belajar bingung, nanti lihat hasilnya juga bingung gitu. Aku masih tahu kok itu A ya, malah bingung lagi ya. Ada yang pernah begitu? Itu kan keberuntungan ya. Dosanya agak siwer-siwer sedikit ya. Ya, apa sudah tumpuan terakhir gitu. Jadi ini sudah setiap 10 tumpuan diambil. Nomor 1 masih teliti, nomor 2 teliti, begitu nomor tumpuan ke-10 sudah agak ngantuk gitu. Sudah ini dibetulkan saja. Yang ke-10 adalah lembaran punya kita gitu ya. Jadi dapat A semua seperti itu. Tapi lebih kepada bahwa dikatakan bahwa ini pernah juga Rasulullah seperti ini ya. Pada suatu hari ya, jadi ada Rasulullah mengiringi jenazah ya, seorang yang meninggal dunia. Kemudian beliau jongkok, terus para sahabat mengelilingi beliau. Dia mengambil tongkat kecil ya, kemudian memberes-bereskannya di tanah. Kemudian dia bersabda, tidaklah ada seorang pun dari kamu sekalian, atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali Allah telah menentukan kedudukannya di surgakah atau di neraka, serta apakah dia sengsara atau bahagia. Kemudian ditanya, lalu gitu ya, lalu bagaimana Rasulullah dengan kita, takdir kita, dengan amal usaha kita? Rasulullah bersabda seperti ini, barang siapa yang telah ditentukan sebagai seorang yang bahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian dia bersabda lagi, beramalah, karena setiap orang itu akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang yang bahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Adapun orang yang ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang sengsara. Bisa dimengerti? Kita lihat ya di sekeliling kita, begitu mudahnya orang untuk jadi soleh, begitu mudahnya juga orang untuk menjadi tidak soleh, seperti itu. Ini tadi malam sempat diskusi sama anak Umi tentang masalah ini. Ini misalnya begini, kita semua di sini punya kecenderungan ketika setiap bangun pagi, begitu ya. Umi tanya ya, apakah sempat membaca doa bangun tidur setiap hari ketika membukakan mata? Ada yang sempat, ada yang lupa, ya. Tergantung situasi. Ada yang bilang begitu, kalau aku buru-buru nih kesiangan lupa, begitu bangun yang ingat, dia jam wah gitu. Ada yang bangun kemudian alhamdulillah akhirnya pada malam Allah berkata pagi hari ini mudah-mudahan urusan dia bangun dengan penuh kesegaran. Ya. Dan ada yang bangunnya juga ada yang belum hafal gitu ya. Kalau ini masih sekali ibu-ibu sih rapatnya nggak hafal ya ibu-ibu ya. Jadi hafalnya doa mau makan, sama mau tidur gitu. Nah ini yang kemarin suami Umi cerita kepada anak-anak, supaya anak itu jangan berputus asa dengan doa. Ceritanya begini, ada seorang anak kecil baru masuk TPA, baru aja mungkin TPA baru 2-3 hari, kan belum banyak diajarkannya. Terus yang dihafal ternyata doa mau makan, Allah barik lah, itu kan doa makan. Terus kemudian waktu itu dia TPA, kemudian terlalu sore pulangnya, pada rumahnya di desa, kan gelap. Nah, dia pulang itu sambil ketakutan, aduh nanti kalau ada setan gimana ya, kalau ada gimana. Terus tiba-tiba katanya cerita ya, itu motivasi anak. Ada hantu, ada pocong. Terus si anak itu, aduh baca doa apa ya gitu. Karena yang dihafal baru doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus si hantu begini, hah, aku mau dimakan. Amin gitu ya. Amin. Ya, hantunya lari karena dia dikira mau dimakan gitu. Anak-anak pada ketawa ya, amin lucu gitu kan. Ini ada hikmahnya ya. Setiap doa itu, doa apa saja itu kalau dibaca, subhanallah, doa mau makan, doa
maju gitu untuk ngomong. Kadang-kadang aduh aku nggak apa doanya, aduh aku nggak apa doanya nih, Bismillah aja ya nih ya gitu kan, seperti itu. Ini motivasi doa mau makan itu dahsyat banget gitu ya, mau makan. Kalian katakan kalau mau makan ya. Nah, kalau kita tanya pada orang-orang umum lah di survei, doa sehari-hari apa yang kau hafal gitu, Bu, coba dijalanin, Bu, doa sehari-hari apa Bu yang hafal Bu, yang pakai jilbab gitu ya. Aduh apa ya, doa mau makan mungkin ya nggak? Coba disurvei begitu, rata-rata mau makan sama tidur ya. Doa yang paling sulit doa naik kendaraan sama doa masuk kamar mandi ya, karena biasanya sulit dilakukan dan terlalu terburu-buru, entah sudah mules atau apa begitu ya, seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali. Ada yang sudah dinasihati untuk sholat sampai akhir hayatnya dia tidak sholat. Ada? Pernah menemukan begitu? Sudah diupayakan ayo sholat, sudah dikasih hadis, sudah dikasih macam-macam, tidak bergeming untuk sholat. Pernah menemukan kasus itu? Ya, sampai ke ajalnya merenggut dia baru mau apa? So aku DS mari. Ya, kalau sudah sembuh, saya baru mau sholat, ternyata Allah sudah berkehendak lain, sudah dicabut nyawa sebelum dia sholat. Kita bisa langsung melihat di beberapa tempat ya, atau mungkin teman-teman kita, betapa mudahnya mereka melakukan perbuatan yang jauh dari Allah, tapi juga ada yang dengan mudahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Makanya sekarang namanya hidayah itu mahal banget nih ya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan cert, maka peganglah erat-erat. Ya, kita arahkan hidup kita untuk melakukan sesuatu yang memang amal untuk orang-orang yang berbahagia. Ya, walaupun tarikan-tarikan itu ada ya. Kata Agi itu musibah yang paling lembut tidak terasa adalah ketika kita sudah mulai malas melakukan ibadah. Salat sudah diulur, tilawah berkurang, zikir berbatu itu semua musibah itu. Ya. Jadi musibah yang halus, ya, tapi termasuk dalam kata musibah. Maka Umi menyerukan kepada kita semua yang hadir di sini, ketika kita cenderung untuk selalu beramal untuk menuju orang yang berbahagia, maka lakukanlah dengan sekuat tenaga. Karena kita termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan kanan. Juga termasuk dalam diri kita juga seperti itu. Yang berikhtiar itu sungguh-sungguh. Sekarang begini, kamu sudah berikhtiar belum? Ditanya begitu kan? Aku sudah. Tapi tingkat ikhtiarnya yang tahu kita dari Allah. Sejauh mana ikhtiarnya? Contohnya begini. Kemarin kebetulan Mutara ini menikah. Jadi yang Mutara putri ya, ini dari proses ta'aruf sampai kemudian proses walimahnya itu Umi kawal dengan ketat begitu ya. Sampai lobby kepada orang tua untuk dipisah, tidak dipajang, tidak sabar. Itu kita lobbynya tuh kenceng betul dari awal itu. Dan si Ahmad ini bukan anak bungsu, dia punya power ya, anak bungsu perempuan, tapi dia punya power sehingga bisa melobby. Cuman bapaknya pejabat. Kemudian lobby kakaknya itu makan waktu, padahal menikahnya hanya 1 bulan. Taruh tanggal 1 menikah tanggal 30 gitu ya. Itu taruh. Umi sampai tanggal 9 lupa SMS terus. Sama Umi berkunjung ke rumahnya, lihat bagaimana posisi tamu gitu, di mana Umi harus tetap ada apa namanya itu dipajang ya, apa namanya pelaminan tidak apa-apa, silahkan, tapi gak usah diduduki gitu ya, nanti kalau mau foto saja, tapi tidak dipajang gitu. Pelaminannya di mana, pintu masuk di mana, itu Umi cek betul dengan teman satu likop gitu. Sudah oke. Terus dia tanya, Umi tempat imannya bagaimana? Kadang mundur mantu. Umi berserah kepada Allah, itu tanggung jawab Robi yang ikhwan kan, Umi hanya komunikasi saja. Tolong Pak didampingi Pak dan sebagainya. Tibalah hari H, ya, walimah di tempat putri berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Nah kemudian yang mundur mantunya kan Umi tidak ikut, ya tidak ikut. Umi hanya tunggu cerita dari si Ahmad ini. Sudah jadi menikah hari Sabtu, Ahadnya di tempat ikhwannya. Hari Seninnya sudah Umi cek, gimana Uti, lancarkah di utara? Aduh, tumis dan gitu. Masya Allah, jadi dia sempat merasa kecewa gitu karena tidak sebalik dengan saya sudah ikhtiar begini, kok imannya tidak ikhtiar begitu gitu ya. Terus ketika mencari kepada Robi, ya itulah Bu, kalau saya tanya sudah ikhtiar, ya, tapi saya tidak tahu sudah mana ikhtiarnya. Nah ini yang penting ya, ikhtiar yang dirasakan masih sudah sampai puncaknya atau hanya kan kalau ikhtiarnya gampang ya. Belajar belum? Nah sudah, saya sudah ikhtiar nih. Udah dia nggak bisa-bisa
ya masih tetap gemuk juga gitu. Ternyata ikhtiarnya itu tidak sungguh-sungguh ya, kalau dikit gitu ya, mereka dikit gitu ya, dikit tapi terus saja makan gitu. Ini ya, jadi ikhtiar sungguh-sungguhnya ini berbeda satu dengan yang lain. Nah, Umi bilang kepada si Ahmad ini, ya inilah gitu ya, Umi dari sisi Umi tidak ikhtiar sungguh-sungguh ya untuk melobi orang tua untuk agar dikasih Islami mungkin. Umi bilang, ya sudah, ini sudah jodohmu. Komunikasi pertama adalah menguatkan prinsip agar nanti ke depan harus sama begitu, karena pada awalnya sudah terlihat berbeda ya. Ini yang namanya ikhtiar. Karena kalau misalnya ada orang tua mengeluhkan gitu ya, aku juga didik kecil ini kok ganti ini ngono kuwi gitu kan ya, itu juga Allah yang akan tahu sejauh mana ikhtiarnya. Makanya kalian berikhtiar itu sungguh-sungguh lillahi ta'ala itu kuat sekali. Sudah dipilihkan ya, dari mulai memilih jodoh, dari ta'aruf, walimah, hamil, melahirkan sampai mendidik, menyekolahkan, memberikan arahan-arahan. Tapi ada sebuah kenikmatan ketika sudah berikhtiarnya sungguh-sungguh. Ya Allah, aku sudah melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan dalam mendampingi anak-anakku. Aku sudah ikhtiarkan dengan, tapi sungguh ya Allah, hasil ini adalah semuanya adalah tangan-Mu ya Allah. Baik dan buruknya aku serahkan kepadamu ya Allah. Sama seperti kami kalau kita bersiap ketika nanti di yaumil akhir kan kita akan diminta bertanggung jawab sebagai orang tua. Itu kan nanti akan kelihatan ikhtiarnya sejauh mana benar atau tidak ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan begitu, kenapa anakku begini, anakku begitu, sudah ikhtiar belum? Sudah sungguh-sungguh. Hasilnya bagaimana? Ini sudah Allah yang menentukan. Tetapi Umi tidak pernah menyatakan putus asa ya. Jadi kalau ada orang mengeluhkan, Bu anak saya begini, usianya berapa Bu? 25 tahun, insya Allah masih bisa ya untuk dirubah selama ibu berikhtiar dan berdoa kepada Allah untuk menjadikan. Enak sekali kalau sudah seperti itu, ada tidak punya beban ya, artinya sudah berusaha sedemikian rupa, hasil akhir serahkan pada Allah ya. Dan sudah juga disalahkan kan tadi di contohnya anak Nabi Nuh ya, yang membangkang ya, ada pula juga anak yang membangkang. Kalau mungkin dari dilihat ini sih entah mintos entah apa, setiap misalnya anak 3 ada 1 katanya yang mungkin begitu ya, 1 yang berbeda, ada anak 3 1 yang berbeda. Tetapi Umi mohon kepada Allah semua anak Umi dan yang saleh dan saleh, kalau bisa berbeda dan tetap ada jalan pada relanya saja. Sudah terasa sekarang ini bagaimana ketika bersama itu beda-beda rasanya. Yang ini mudah sekali, ini agak sulit, tingkat kesulitannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bisa mengatakan ya Allah, ini betul-betul ujian bahwa membersamai anak itu memang tidak akan mudah ya, satu dengan yang itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya 2 bersaudara, samakah kalian dengan saudara kalian, dengan kakak dengan adik, punya kakak 5 misalnya begitu, itu pasti kalian bisa jadi kakakku yang bisa diajak komunikasi misalnya gitu kan, itu kakak nomor 1 yang 4 brand gitu ya. Nggak semua nggak bisa. Kalau ditanya, Bu, kok bisa sih Bu makan nasinya sama? Ya di rumah kan sama ya, dibelikan bajunya sama, tapi kok bisa seperti itu hasilnya? Saya punya adik ya, saya punya kakak itu juga berbeda-beda. Padahal kita 3 bersaudara perempuan semuanya, dan alhamdulillah semua secara mungkin semua berjiwa sudah tarbiyah itu alhamdulillah. Tapi dalam gaya hidup sudah berbeda-beda. Kakak itu berbeda, saya berbeda, adik saya berbeda. Saya mikir salahnya gimana ya dulu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kenapa saya tidak bisa masak, saya tidak terlalu care dengan urusan dapur, itu saya agak nyala-nyalakan ibu sedikit lah ya gitu kan. Kenapa dulu aku tidak suka di dapur gitu kan. Ya kamu emang jurusannya di sana kata ibu. Saya nggak bangun kata kalau di dapur. Sedangkan kakak saya itu bangunnya di dapur, tapi tidak care untuk urusan rumah. Nata rumah itu udah cuek banget gitu ya. Ada saya ada lagi, beda lagi begitu. Saya pikir berarti pengaruhnya itu besar sekali ya, nasi sama gitu ya, tempat tidur sama, begitu gede hasilnya beda-beda ya. Tapi kalau perbedaan itu hanya pada masalah-masalah teknis tidak, tapi kalau sudah tidak seakidah ini yang menjadi tangisan berdarah bagi seorang ayah dan ibu ya kan. Kalau ada anak yang kemudian ketika besar beralih kepada pilihan keyakinan itu kan luar biasa. Ada yang begitu, ada ya sebelum kita ya. Jadi bapak ibunya muslim, kemudian anak yang kelima, yang 1-2 orang kemudian
beda keyakinan itu kan rasanya itu, misalnya kalau bahasa Jawa kemeropok ya, kemeropok itu hancurlah hati begitu. Nah itu hanya kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rabbi, aku sudah begini, maka hasilnya Engkau yang berkehendak. Itu jauh lebih menenangkan. Ya, minimal kita kemudian terus ada di rasa bersalah yang luar biasa. Tetapi kalau ditirik memang kadang-kadang ada unsur kesalahan kita. Ya misalnya memang sekolahnya ya kan bisa saja tidak mendapatkan di sekolah yang lingkungannya mendukung dan sebagainya. Sudah jam 8 seperempat, ada waktu 15 menit untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Tetapi sesungguhnya Umi sangat senang ya, nanti salam buat Bapak dan Ibu kalian ya. Ini sudah satu gambaran bahwa inilah hasil didikan mereka, para ahli muslimah yang luar biasa, yang sampai hari ini kalian masih bersemangat untuk terus hidup di jalan Islam dengan cara yang, dengan gaya yang berbeda seperti itu. Sekali lagi adalah usaha dari orang tua kalian. Ada yang mau bertanya? 1, 2